Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, ada baiknya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hari. Ya kami boleh memasuki malam ini dan kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang akan menghantar kami untuk tidur. Oleh sebab itu sebelum kami merenungkannya, Tuhan kuasai hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, mulai dari ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-35. Demikian firman Tuhan di atas judul Komplotan Orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kami, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kami." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini.
Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya, mereka mendakwa dia. Aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mendengar panggilan Tuhan Yesus yang sungguh melegakan adalah merupakan sukacita bagi setiap orang yang percaya. Contoh, ketika Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, dan seterusnya. Lalu ketika Yesus juga berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Semua itu adalah merupakan bagian yang sangat melegakan ketika kita mendengarkan kata-kata itu. Namun di balik panggilan itu ada juga suruhan agar kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam suruhan itu ada kalimat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus ialah tidak selamanya berakhir dengan kematian, sekalipun kita diutus ke tengah-tengah serigala, yaitu guru-guru palsu, orang-orang yang membenci, bahkan hanya mendengar nama Tuhan Yesus pun mereka tidak suka. Asal kita memakai hikmat yang dari Tuhan. Jadi sekalipun kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sangat membenci kita, tapi kalau kita memakai hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan tertolong. Apa itu hikmat yang dimaksudkan? Tidak lain adalah bijaksana. Selalu mempergunakan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang bijak. Contohnya ketika kita dibentak, jangan membalas dengan bentakan. Ketika kita diusir, tunjukkan sikap, hormat, dan lain-lain. Dan nyatakan semuanya dengan tulus.
baik waktu menunduk maupun senyum, maka dengan demikian kita akan terhindar dari bahaya yang mengancam itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus terkenal sebagai pelayan yang luar biasa. Dalam pemberitaan firman, dia mengadakan 3 kali perjalanan dari Asia Kecil hingga sampai Spanyol. Tapi banyak orang yang tidak senang dengan cara Paulus itu. Bahkan mendengar nama Yesus yang Paulus sebutkan pun, mereka sudah sangat benci. Untuk itulah maka orang-orang Yahudi mengadakan persekongkolan untuk membunuh Paulus. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa rencana Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh siapapun. Bahkan mereka tidak tahu sama sekali bagaimana bisa seorang pemuda yang notabene adalah kemenakan Paulus bisa mengetahui akan rencana pembunuhan itu. Nah, tentulah itu semua adalah campur tangan Tuhan. Sebenarnya Paulus tidak bersalah. Bahkan menurut ukuran Romawi pun ia tidak bersalah. Namun demi tercapainya tujuan pendakwa dan untuk kebaikan Paulus, maka ia pun harus dikirim ke Kaisarea. Di sana Paulus ditahan selama 2 tahun. Namun ada kebebasan yang terbatas, yakni bisa dikunjungi oleh banyak orang dan dalam batas tertentu Paulus bisa berjalan-jalan dengan bebas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita maknai dari pengalaman Rasul Paulus ini? Yang pertama adalah dalam segala pergumulan hidup yang kita alami, Allah hadir di sana untuk menguatkan kita, bahkan menolong kita, sekalipun bukan seperti yang kita pikirkan. Nah, ketika kita meminta satu pertolongan, Allah mendengar, tetapi Dia tidak selalu memberikan seperti yang kita pikirkan itu. Yang kedua, sekalipun rencana kita untuk melakukan yang baik, namun orang-orang jahat akan berusaha untuk menggagalkannya. Tapi ingatlah, segala sesuatu yang Allah rancangkan itulah yang akan terlaksana pada akhirnya. Tidak seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Yang ketiga, Allah tidak meminta agar kita persis seperti Paulus. Namun kita patut ikut ambil bagian, yaitu tidak menyalahkan Allah apapun penderitaan yang kita alami. Termasuk dalam COVID-19 masa sekarang ini. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Sekalipun kita berkata, bukankah semua umat-Mu Tuhan telah berdoa supaya COVID ini berlalu dari muka bumi? Ya. Tapi kalaupun sampai sekarang masih terus terjadi, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Paulus demikian. Dia terus-terus dikejar, bahkan terkadang dia sudah dianggap mati, tapi dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dan yang terakhir, karena itu tetaplah pelihara hubungan dengan Tuhan, sekalipun banyak tantangan di hadapan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Biarlah ini menghantar kami untuk beristirahat malam ini. Dan Tuhan yang akan menjaga kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan sukacita dan tenaga yang baru. Kuatkan kami senantiasa, supaya kami boleh memandang Tuhan dari perspektif iman, sebagaimana Paulus yang telah Tuhan panggil, namun banyak mengalami penderitaan. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu kekal selamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.